untuk menambah keberkahan pada acara pagi hari ini. Ustaz, Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul jahin nabi wa sahbi wal ali nawayna ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wat tadhkira wan nalidu alim ya fattahi alim. Alhamdulillah, sampai saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kesenggangan, dan yang terpenting adalah taufik untuk agar supaya selalu memanfaatkan waktu kita dengan memperdalam ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari tahu tentang agama Islam dan mendekatkan diri semakin hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cerdas. Murni pemberian Allah min ibadina, kata Allah Subhanahu. Berarti kita sedang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang mendekatkan diri kepada Allah. Sering-sering kita tahu betapa berharganya nikmat yang selama ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Agar kita menghargai umur, sering-sering agar kita menghargai nikmatnya waktu kosong, sering-sering melihat orang-orang yang sibuk dan bertafakur tentang kesibukan mereka. Ya Allah, maka seringlah melihat orang seperti yang kita dapatkan, tapi mereka tidak diberikan nilai yang sangat tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba, yang dimiliki oleh seorang pemuda adalah kesempatan kita untuk mempelajari Al-Quran. Karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan oleh Allah. Al-Quran adalah kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kita membahas kitab Tarikhut Tashri' al-Islami karangan daripada Abu Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau banyak menjelaskan bahwasanya sumber daripada syariat Islam itu terletak pada ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran adalah inti pensyariatan. Al-Quran adalah dalil utama di dalam agama Islam. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembimbing. Al-Quran diturunkan sebagai dustur, undang-undang baku yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada hamba-hambanya yang mengimani Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan dengan diturunkannya kitab yang paling mulia di malam yang sangat mulia kepada Nabi yang paling mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dan di dalam surat Al-Qadr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Ini dua ayat yang dari ayat ini juga ulama menyimpulkan bahwasanya Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di surat Al-Qadar Allah tidak sebutkan di bulan apa. Allah hanya di bulan apa? Apakah di bulan Muharram? Apakah di bulan Safar? Ataukah di bulan Rabi'ul Awal? Ataukah di bulan Syawal dan lain sebagainya daripada bulan-bulan Hijriah yang lainnya? Kata ulama, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Tapi bulan apa tepatnya? Di ayat yang satunya tadi, di ayat surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an." Dari sini kita mengetahui bahwasanya Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar ini, arti daripada Al-Qadar sendiri adalah derajat, keagungan, ketinggian, keluhuran. Malam yang tinggi derajatnya di sisi Allah, Lailatul Qadar.
Allah turunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar tersebut. Dan dari sini juga, karena jumhur ulama berpendapat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di tanggal 17 Ramadan, sebagian ulama berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar berarti tanggal 17 Ramadan, bukan tanggal 27, bukan tanggal ganjil di 10 terakhir. Dikarenakan malam turunnya Al-Quran itu adalah tanggal 17 Ramadan. Itu menurut sebagian pendapat. Akan tetapi pendapat yang paling kuat tentang malam Lailatul Qadar adalah bahwasanya malam Lailatul Qadar ini berpindah-pindah dari satu malam ke malam berikutnya. Terkadang bisa jadi di awal, terkadang bisa jadi di pertengahan, bisa jadi di 10 terakhir, bisa jadi di hari-hari yang lainnya. Oleh karenanya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita bersama untuk betul-betul memiliki ijtihad, memiliki kesungguh-sungguhan di dalam menghidupkan hari-hari bulan Ramadan tanpa melewatkan barang satu hari pun atau satu malam pun daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita secara yakin mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Namun Lailatul Qadar pernah sempat ingin dikasih tahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan waktunya. Hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan kitab-kitab sunnah yang lainnya menjelaskan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijanjikan Allah untuk dikasih tahu kapan tepatnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah satu kemuliaan yang didapatkan oleh umat Rasulullah dengan berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Rasulullah ini kalau tanpa baginda Nabi Muhammad tidak punya apa-apa. Badan kita tidak sekuat umat-umat terdahulu. Umur kita tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Kekayaan kita tidak sebanyak umat-umat terdahulu. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan tentang takdir Allah terhadap umatnya, dan ditunjukkan takdir yang pernah Allah tentukan kepada umat-umat sebelumnya, taqasara a'mala ummatih. Rasulullah menganggap pendek sekali umur umatku. Pendek sekali umur umatku. Umatnya Nabi Muhammad SAW rata-rata meninggalnya umur 60, 70. Jarang yang sampai 80. Jarang yang sampai 90. Jarang yang sampai 100. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir tersebut bisa jadi ada kaitannya dengan perubahan pola hidup manusia. Zaman dulu manusia makannya makanan yang semuanya organik, akan tetapi sekarang manusia makannya makanan palsu semua. Plastik dimakan, ini itu dimakan, dibilang keju padahal bukan keju, dibilang roti padahal bukan roti, dibilang gandum padahal bukan gandum, semuanya adalah makanan palsu. Dan itu perubahan pola hidup tersebut menjadikan umur kita semakin ke belakang semakin pendek. Tidak jarang ada anak-anak muda yang sudah punya sakit kronis yang tidak bisa sembuh. Seperti apa? Seperti ada beberapa sahabat kita yang masih muda umurnya, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, akan tetapi sudah Allah uji dengan penyakit gagal ginjal. Kenapa gagal ginjal itu terjadi? Dikarenakan pola makan yang tidak sehat. Ada lagi masih muda, terkadang masih kecil, gara-gara pola hidupnya yang tidak teratur, terkena penyakit kronis lainnya yaitu diabetes. Itu semuanya adalah menghantarkan kepada kematian. Dan apalagi sekarang ada penyakit-penyakit atau sumber penyakit yang dibela oleh banyak kalangan. Apa itu? Rokok, vape, dan segala macam daripada asap-asap yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau dibilang di negara luar sana, di Singapura, vape itu sudah dikategorikan sebagai narkoba, termasuk yang terlarang. Di Indonesia nggak jarang kita lihat anak-anak di bawah umur, kadang masih kelas 4 SD, kadang masih kelas 5 SD, kadang masih kelas 3 SD, dan kadang pun wanita. Dan ini terjadi kejadian waktu kita sedang ke warung, lihat anak-anak sedang main, anak-anak kecil main bareng-bareng. Anak-anak yang main tersebut main seperti pada umumnya. Tahu-tahu ada seorang anak perempuan, dia membawa seperti power bank itu kecil.
Kita perhatikan, dihisap sama dia, tahu-tahu keluar asap. Kita bilang, "Dek, kecil-kecil kok ngerokok?" "Ini bukan ngerokok Ustaz, ini vape," katanya. Dikira orang dewasa nggak tahu. Tidak mungkin itu punya dia. Bisa jadi karena itu adalah vape milik orang tuanya, kemudian dicuri sama si anak ini, dibawa dia main. Akhirnya apa yang terjadi? Si anak kecil ini nyicipkan teman-temannya yang lagi main bola. Satu nyicip, seru. Terlihat seru. Padahal ini adalah satu penyakit yang akan bisa membunuh daripada generasi-generasi kita. Ingat, rokok vape itu tidak keren. Tidak keren, tidak menjadikan kita lebih jantan daripada laki-laki lainnya, tidak membuat kita jadi lebih gagah daripada laki-laki lainnya, justru membuat kita lebih rentan terhadap penyakit daripada orang-orang pada umumnya. Tanya semua dokter paru-paru, penyakit dalam, semuanya tanya, apakah ada satupun dokter yang bilang rokok itu tidak berbahaya? Makanya sebagian ulama konsisten. Kenapa? Dulu ada khilaf, ada perbedaan pendapat bahwa rokok dibilang makruh. Akan tetapi dulu itu pendapat ulama berdasarkan keterbatasan informasi mereka tentang bahaya rokok. Dan sekarang bahaya tentang rokok dan hal-hal sejenisnya tersebut sekarang sudah konsensus para dokter. Semuanya sepakat, tidak ada dokter yang bilang rokok tidak berbahaya. Bahkan di rokoknya sendiri ada tulisan, rokok membunuhmu. Di rokok itu ada tulisan apa? Bawahnya, rokok membunuhmu. Ada gambar orang tenggorokannya bolong gara-gara kanker paru-paru. Dibolongi tenggorokannya, dia tidak bisa napas lagi dengan napas seperti orang pada umumnya. Nah, ini tanda bahwasanya rokok tersebut sudah disepakati oleh bagian manapun, oleh pihak manapun bahwasanya dia berbahaya. Makanya ulama kontemporer sekarang banyak sekali yang konsisten kalau ditanya hukum rokok apa, mereka bilang haram. Dan masih ada beberapa ulama yang berpegang dengan pendapat-pendapat klasik tentang rokok tersebut. Masih bilang makruh, bilang segala macam. Ala kulli hal, itu semua menghantarkan kepada pendeknya umur umat sekarang. Kalau seandainya umur umat baginda Nabi Muhammad SAW pendek, bagaimana umur pendek tersebut dapat jadi modal mereka bersaing dengan umat lainnya? Umat Nabi Muhammad dikatakan umat terbaik. Umat terbaik seharusnya berada di barisan paling terdepan di dalam persaingan. Umat terdahulu umurnya ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Umat Nabi Muhammad hanya 60-70 tahun. Sedih Rasulullah, gimana umat saya bakal bersaing dengan umat lainnya? Nabi Muhammad, ingat, Nabi Muhammad SAW selalu menginginkan kita bersaing, jadi yang paling terdepan tanpa menjatuhkan kawan-kawan kita, saling bantu-membantu, tapi tetap kita ingin menjadi yang terdepan. Itu prinsip yang dibawa, semangat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad dicintai Allah, kan jadi hal yang membuat Allah senang. Akhirnya Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad Lailatul Qadar yang lebih dan tidak lebih jelek dari 1000 bulan. Bayangkan kalau seandainya seseorang hamba berhasil mendapat, kemudian dia sholat, kemudian dia melakukan ibadah, i'tikaf dan segala macamnya, berarti i'tikafnya dia baca Al-Quran selama 83 tahun. Berarti sholat sunnah yang dia lakukan sama seperti sholat sunnah selama 83 tahun. Kalau 3 kali, kelipatannya terus menerus berlipat. Jangan kaget nanti suatu saat orang-orang yang betul-betul memanfaatkan Allah, yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah selama 500 tahun, padahal umurnya cuma 50 tahun, tercatat sebagai hamba Allah. Nah, kemuliaan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Nah, Nabi Muhammad pernah ingin dikasih tahu, ternyata kita malam Lailatul Qadar, ngasih tahu Lailatul Qadar, ada perkara jelek daripada kesialan yang jotos-jotosan, bukan, lahir dan batin. Satu musuh itu sudah cukup banyak
Tidak perlu bikin banyak musuh, karena selain musuh itu bikin kita tidak nyaman, hindar atau terelak. Jangan nunggu lebaran gibahin terus, saya minta maaf-maafan kan, sayang. Kenapa? Kan rahmat Allah di bulan Ramadan secara full. Makanya kata ulama, minta maaf itu seharusnya dimulai dari sejak malam pertama daripada bulan Ramadan. Nuzulul Qur'an, bahwasanya tahap yang ke Baitul Izzah minas sama'i, dan di Baitul Izzah inilah Allah menurunkan lafaz-lafaz Al-Quran dari Lauhul Mahfuz secara utuh. Jadi satu Al-Quran penuh telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Akan tetapi malaikat Jibril alaihi salam mewahyai sedikit sesuai dengan kejadian yang terjadi di dalam rentang waktu berapa? 23 tahun. Nah, kalau seandainya Al-Quran turunnya di bulan Ramadan, berarti bukan selama 23 tahun dong, karena Quran ada yang turun di bulan Ramadan, ada yang turun di bulan Haji, ada yang turun di bulan Safar, ada yang turun di bulan-bulan lainnya. Kenapa kok dinamakan malam 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran? Kenapa? Ada dua pendapat. Pendapat pertama bilang bahwasanya penurunan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah tadi itu diturunkan Allah di malam 17 Ramadan fi Lailatul Qadar, menurut pendapat sebagian ulama. Itu pendapat pertama. Jadi dinamakan malam ini malam nuzulul Quran karena Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Pendapat yang kedua bilang bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi, Rasulullah diberikan hobi oleh Allah. Ini ada Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri, tahu ya? Pernah dengar nama Imam Busiri? Imam Busiri itu adalah imam yang mengarang qasidah burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadhakkuri jiranin bidhi salami, sampai akhir. Itu qasidah namanya qasidatul burdah. Al-Imam Al-Busiri ini penyair hebat. Qasidah beliau bukan cuma hanya burdah. Ada qasidah beliau yang namanya Al-Hamziyah, ujungnya u. Kaifa tarqa ruqiyyakal anbiya'u ya samaan ma tawalatha sama'u. Itu semuanya qasidah karangan Imam Al-Busiri. Uniknya Imam Al-Busiri mengutip sedikit kisah baginda Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah mulai hobi untuk menyendiri. Ketika Rasulullah mendekati umur 40, Rasulullah diberikan hobi baru oleh Allah. Bukan mancing, bukan main gaple hobinya, bukan main futsal, bukan main pedal. Sekarang atau apalagi main ini olahraga jempol, bukan itu hobi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak hobi nongkrong-nongkrong, tidak hobi nongki-nongki, enggak hobi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru di akhir hayatnya, justru di umur beliau yang semakin dewasa, hobinya satu, apa itu? Menyendiri. Kalau seandainya seseorang itu sudah mulai nyaman dengan kesendiriannya, ketahuilah bahwasanya dia sudah mulai dewasa. Kalau seandainya seseorang itu tidak terlalu peduli lagi dengan temannya, bukan berarti dianya acuh tak acuh dengan temannya, tidak. Akan tetapi tidak lagi mencari tempat-tempat di mana ramai, tidak lagi mencari tempat-tempat di mana dia membuang-buang waktunya. Dia sudah menemukan jati dirinya, dia mulai akan berjalan sesuai dengan jalan yang ia pilih dan tidak akan terlalu mempedulikan pendapat orang tentang dirinya. Itu tanda kematangan, kedewasaan seseorang. Kalau seandainya ada yang masih mau merokok gara-gara dianggap keren sama teman-temannya, berarti anak kecil. Kalau seandainya gara-gara tidak install misalnya Mobile Legend nggak dianggap keren, nggak dianggap update, berarti apa? Berarti masih anak kecil. Kalau seandainya waktu yang lain cerita tentang pacaran, yang satu ini diam karena dia tidak pacaran dan dia malu, berarti masih anak kecil. Kalau seandainya lihat orang pakai pakaian merek ini, kemudian dia minder gara-gara tidak pakai merek yang sama, berarti dia masih anak kecil.
Orang dewasa sudah tahu bahwasanya hidup kita bukan berdasarkan pendapat orang lain. Hidup kita tanggung jawab kita. Waktu kita mati yang akan diazab kita. Kalau pilihan kita benar, yang akan bahagia kita. Kalau seandainya kita celaka, yang dulu ngata-ngatain kita enggak ikut-ikutan. Mereka ini adalah kelompok yang sama seperti kelompok yang selalu berusaha menyesatkan manusia. Siapa itu? Setan. Setan itu ketika orang-orang yang tersesatkan minta pertanggungjawabannya di akhirat, katanya urusan kita masing-masing. Dulu saya cuman, bahasa kitanya ngoloi, cuman membujuk. Yang mengambil keputusan tetap siapa? Kita sendiri. Jadi kalau seandainya kita salah jalur gara-gara pergaulan kita, sebetulnya yang salah bukan di pergaulannya tapi di diri kita. Karena kita belum dewasa, karena kita belum menemukan jati diri. Ingat, ini masa-masa remaja, dari sejak kita umur belasan tahun sampai kita matang pribadinya, itu adalah masa-masa kita gampang sekali mengambil pengaruh dari luar. Sangat-sangat mudah kita terpengaruh dengan gaya hidup tertentu, model tertentu, apa saja yang hype langsung berubah. Dulu, ingat waktu masa-masa kita masih muda itu, anak-anak mudanya hobi celana cutbray. Tahu celana cutbray? Pahanya sempit, bawahnya itu kayak apa ya? Kayak kulit ini, kulit apa namanya, dadar jiwo, tahu? Oh, lembek kayak itu. Tapi kalau seandainya model tersebut dibawa ke zaman sekarang, kita kasih tunjuk kepada anak-anak muda sekarang, kira-kira senang atau nggak senang melihat model kayak gitu? Agak geli-geli sedikit lihatnya ya. Agak geli-geli sedikit melihatnya. Ya, anak-anak sekarang keren-keren. Kita itu kolot, menganggap kuno. Wah, ini adalah generasi dinosaurus, dibilang ya, generasi dinosaurus yang sudah punah, nggak ada lagi. Ini satu-satunya, seharusnya kalau masih ada orang pakai celana cutbray zaman itu misalnya. Sekarang kalau masih ada, seharusnya jangan duduk di tongkrongan kita, duduknya di museum. Duduknya di mana? Di museum, harus diabadikan ini. Atau kalau seandainya sekarang ada orang ikut nongkrong dengan kita bareng-bareng, handphonenya masih handphone zaman jadul, bunyinya masih titut-titut misalnya, nggak ada musik-musiknya, nggak ada layar berwarna. Wah, ini benar-benar handphone yang harus diabadikan. Oh, pada difoto-fotoin semua orang. Oh, ini anak ini. Nah, lihat apa yang membedakan zaman itu dengan zaman sekarang. Anak-anak muda di zaman itu sama seperti anak-anak muda di zaman sekarang, sama persis. Mereka memiliki umur yang sama dan mereka memiliki semangat yang sama. Mereka memiliki mereka memiliki rasa yang sama, tapi yang membedakan adalah pengaruh di zaman itu dengan pengaruh di zaman sekarang yang beda. Itulah yang merubah anak muda, yang membentuk anak muda kita. Apapun yang masuk, yang kita konsumsi melalui mata, melalui telinga, terlebih melalui pergaulan, itulah yang akan mempengaruhi pilihan-pilihan kita di dalam kehidupan. Zaman Nabi Muhammad SAW, trennya adalah yang paling hafal Al-Quran, yang paling banyak, itu yang paling keren. Apa yang terjadi? Kalau berhasil membentuk tren sedemikian rupa, maka yang muda akan menjadi orang yang paling depan menghafal Al-Quran. Yang tua mungkin sudah nggak punya tenaga lagi, tapi kalau yang muda, karena menghafal Al-Quran dianggap keren, jadi berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Di zaman itu, yang paling keren adalah mereka yang diizinkan Nabi Muhammad ikut berjihad. Makanya sampai ada 2 orang sahabat, yang satu diizinkan umurnya belasan tahun, ceritanya ini umurnya belasan tahun. Nabi Muhammad pada saat melihat orang ini masih kecil, jangan ikut jihad dulu lah, jangan ikut jihad dulu, nanti aja, nunggu agak besar sedikit. Ada temannya satu diizinkan karena hebat panah oleh Rasulullah SAW. Dia panahnya jago. Nah, orang yang panah kan nggak perlu tenaga kuat, dia hanya perlu kepiawaian. Akhirnya dia diizinkan Nabi Muhammad masuk. Ayo masuk, kamu masuk. Temennya tadi yang ditolak Rasulullah bilang sama Rasul, ya Rasulullah, kok dia diizinkan masuk? Padahal kalau kita duel berdua, saya bisa kalahkan dia. Kata siapa? Kata sahabat yang kecil ini. Akhirnya, ayo coba, kata Nabi Muhammad, ayo duel. Gulat mereka berdua, ternyata yang jago panah tadi
kalah. Akhirnya dua-duanya masuk ke dalam barisan mujahidin fisabilillah. Lihat, tren itu membentuk pilihan-pilihan hebat bagi anak-anak muda. Kalau salah pergaulan, maka pilihannya sudah pasti salah. Kalau salah pilih teman, maka kita akan jatuh ke jurang-jurang penyesalan. Dijaga oleh anak muda itu adalah circle. Sebisa mungkin menjaga agar supaya orang-orang di sekitar kita. Kata Rasulullah SAW apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu punya agama yang sama dengan agama teman-teman. Walaupun beda. Dilihat mukanya beda, satu hitam satu putih. Rambutnya beda, satu lurus satu keriting. Hidungnya beda, satu mancung satu enggak. Kulitnya beda, satu halus satunya kasar. Hobinya beda, satu mancing satu nonton misalnya ya. Tapi enggak bakal mereka berdua cocok di dalam satu pergaulan kecuali punya persamaan. Pasti punya persamaan. Di mana saja persamaan tersebut. Makanya bersyukur kepada Allah kalau Allah izinkan kita untuk memiliki orang-orang di sekitar kita yang merupakan orang-orang baik, orang-orang yang bisa membimbing, orang-orang yang punya pendirian, orang-orang yang punya prinsip. Yang kalau seandainya yang lainnya menghabiskan waktunya untuk kegiatan-kegiatan buang waktu, kita menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan positif yang produktif. Beruntung. Dan ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesialan perkelahian tersebut menjadikan malam Lailatul Qadar disembunyikan, dan Al-Quran tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam nuzulul Quran menurut dua pendapat. Yang pendapat yang pertama bilang apa? Diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan pendapat yang kedua bahwasanya Nabi Muhammad ketika hampir berumur 40 mulai diberikan hobi menyendiri. Menyendiri di mana? Beliau naik ke Gua Hira. Gua Hira itu berada di sebuah gunung. Gunungnya namanya Jabal Rahmah. Jabal itu artinya gunung ya. Jabal itu artinya apa? Gunung. Rahmah itu namanya Jabal Rahmat, gunung. Hari-harinya menyendiri, sendirian, tanpa ada teman. Jangan kira apa namanya, Gua Hira tersebut dekat, enggak. Kalau seandainya teman-teman ada yang pernah umrah, yang pernah naik dan pernah mampir ke tempat Gua Hira itu, bakal tahu bahwasanya kita yang masih muda waktu naik itu ngos-ngosan, kayak camping naik gunung kita. Padahal cuma mau ke Gua Hira tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat kadang sehari, kadang 2 hari, kadang seminggu, entar turun lagi naik, turun lagi, bekalnya habis, balik lagi ke Sayyidah Khadijah, terus menyendiri di Gua Hira. Sampai pada saat datang masanya malaikat Jibril turun dengan sosoknya yang tidak berubah, artinya sosok aslinya, menampakkan kepada baginda Nabi Muhammad wujud aslinya dan menurunkan wahyu yang pertama kepada Rasulullah yang bunyinya apa? Iqra. Apa arti Iqra? Bacalah. Nah, aja proses mengambil pengetahuan. Ya. Transmisi pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya itu melalui 2 cara. Cara yang pertama adalah melalui bacaan. Cara yang kedua adalah melalui orasi atau ajaran-ajaran secara lisan. Tanpa ada 2 ini, maka apa yang terjadi di masa lalu tidak akan pernah kita ketahui. Ajaran-ajaran umat-umat terdahulu tidak akan pernah sampai kepada kita. Kita akan menjadi manusia terbelakang yang tidak belajar dari masa lalu umat terdahulu. Dan transmisi dengan secara oral, transmisi secara lisan itu sangat terbatas. Akan tetapi transmisi secara ke generasi berikutnya dengan yang sangat besar manfaatnya dan sangat berdampak luar biasa. Baginda Nabi Muhammad ditakdirkan Allah untuk tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa? Kenapa Rasulullah SAW ditakdirkan tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Nah, ini ada hikmahnya. Hikmah kenapa Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis?
sejenis sastra yang hanya bisa dikaryakan oleh orang-orang terdidik, sastra yang hanya bisa dimiliki oleh intelektual yang menghabiskan umurnya belajar. Nabi Muhammad ditakdirkan Allah hanya untuk memperbagus akhlak dan belajar tentang perkara-perkara kehidupan. Tapi untuk yang sifatnya intelektual seperti membaca, seperti menulis, Rasulullah SAW tidak ditakdirkan Allah. Agar supaya orang-orang yang akan kagum melihat Al-Quran tidak mengira bahwasanya ini adalah karangan baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau seandainya kecerdasan Rasulullah dimanfaatkan Rasulullah, digunakan Rasulullah untuk belajar, ditakdirkan orang tuanya Nabi Muhammad masih hidup semua, orang tuanya sangat semangat untuk memasukkan Rasulullah kepada lembaga-lembaga pendidikan, pastilah Rasulullah jadi orang yang paling tinggi pengetahuannya, paling hebat bahasanya, paling luas pengetahuannya. Sudah pasti, karena kemampuan akal baginda Nabi Muhammad lebih daripada rata-rata manusia. Kalau seandainya ditakdirkan Rasulullah belajar, orang-orang tidak akan menjadi kagum lagi dengan isi Al-Quran, dan mereka akan mengecap Al-Quran sebagai karya Nabi Muhammad. Tapi dengan kecerdasan yang luar biasa tersebut, Allah batasi Rasulullah untuk tidak belajar. Allah takdirkan hidup di keluarga yang pas-pasan. Allah takdirkan hidup di keluarga terhormat yang pertama. Kemudian ayahnya meninggal, kemudian ibunya meninggal, kemudian kakeknya meninggal, terpaksa tinggal bersama dengan pamannya yang memiliki anak yang banyak. Yang kalau seandainya anak itu banyak, kita tahu ya, kalau seandainya orang punya anak satu, perhatian orang tuanya akan fokus kepada anak yang satu. Kalau punya anak 10, coba bayangkan, kira-kira pecah nggak fokus orang tuanya? Pecah. Apalagi sama anak angkat, istilahnya. Apalagi sama anak angkat. Jadi Nabi Muhammad tumbuh kembang di lingkungan yang tidak menguntungkan Rasulullah, tapi berhasil menjadi pribadi hebat. Itu sudah merupakan tanda betapa cerdasnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan coba, kita kalau seandainya di dalam lingkungan kita atau di sekitar kita, kita lihat ada anak yatim piatu, dia numpang hidup di rumah pamannya, tidak punya duit, hidupnya susah. Kira-kira jadi apa anak tersebut? Jadi gelandangan. Ia akan terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Dia akan menjadi orang yang anak-anak yang tawuran tuh. Kalau seandainya sahur-sahur, tawuran ya, bakal kayak gitu sudah. Betul nggak? Karena akalnya tidak sempurna. Tapi baginda Nabi Muhammad dengan keterbatasan wasilah yang beliau miliki, menjadi sosok yang paling hebat, akhlak paling bagus, tidak pernah berbohong, selalu komitmen terhadap janji, tidak pernah ada cacatnya secara sosial sama sekali. Sampai-sampai dapat gelar apa? Al-Amin. Kalau Nabi Muhammad yang tidak dididik bisa menjadi pribadi yang hebat saya itu, bagaimana yang bakal dikuasai oleh Rasulullah SAW adalah segala sesuatu yang mampu dikuasai manusia. Tapi Allah tidak inginkan itu semua demi menjadikan Al-Quran sebagai bukti kebenaran baginda Nabi Muhammad SAW. Diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini ya adalah mukjizat. Ya, ayat pertamanya surah Iqra tadi adalah isyarat bahwasanya kita umat yang diperintahkan Allah untuk membaca. Jangan jadi anak yang malas, jangan jadi remaja yang ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman itu adalah bukan ketika kita tidak tahu cerita tentang drama Korea misalnya yang baru keluar, atau ada komik baru, apa namanya? Yang komik kartun ini apa namanya? Komik kartun apa? Manga ya, atau ya pokoknya kartun-kartun yang ada yang mau ngikutin kartunnya sampai ribuan episode. Heran, ribuan episode dari awal. Iya Ustaz, kata. Berapa tahun? 15 tahun lebih dia ngikutin. Oh, subhanallah. Kalau nggak tahu cerita itu rasanya kayak apa ya? Cupu. Kayak apa? Kayak kalau seandainya nggak ikut. Ala kulli hal, kalau seandainya ada yang bisa diambil pelajaran dari situ untuk sebagai wasilah kita mendekati generasi berikutnya, tidak apa-apa, tidak masalah. Kenapa kita bilang masalah ini tadi?
Masalah apa? Apa tadi? Dan bagi umat kita, umat Islam itu adalah umat yang diperintahkan Allah untuk membaca. Baca sebanyak-banyaknya, kita baca. Baca bacaan yang fiksi atau non fiksi. Semuanya pengetahuan-pengetahuan kita baca, novel-novel, karena baca ini luar biasa manfaatnya. Baginda Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu Al-Quran, mukjizat Al-Quran, dan taraf sastra Al-Quran itu adalah taraf yang di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Kita bisa curiga bahwasanya yang ngarang ini adalah orang jenius betul. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu adalah orang yang belajar, kita bakal bisa curiga. Tapi ternyata Nabi Muhammad tidak pernah belajar sama sekali seumur hidupnya. Jadi tidak mungkin ini adalah karya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang terpelajar di masa Rasulullah pada saat melihat lafaz-lafaz Al-Quran, bagaimana susunan katanya, bagaimana cara menyampaikan isinya, mereka semuanya mangap, nyerah. Ini bukan omongan manusia, kata mereka. Tapi yang sadar itu hanya orang-orang terpelajar. Makanya umat kita, umat Rasulullah itu adalah umat intelektual. Karena mukjizat yang diberikan kepada kita adalah sifatnya mukjizat intelektual, bukan seperti mukjizat umat-umat terdahulu yang sifatnya visual. Umat-umat terdahulu mukjizatnya apa? Mukjizatnya itu onta keluar dari batu, ngidupkan orang mati, belah laut, ya kan? Mukjizatnya kayak gitu, visual semua, sifatnya visual. Karena mereka tidak menjadi umat yang ditakdirkan Allah untuk menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Tapi kita umat baginda Nabi Muhammad sengaja dipilih Allah karena kematangan, kecerdasan umat yang semakin ke belakang, dan juga bahwasanya umat kita itu umat pendidikan, umat yang seharusnya memiliki literasi yang baik. Jangan sampai kita kalah. Ya kalah itu, ya keterbelakangan itu adalah kalau seandainya ada pengetahuan yang sifatnya berguna di dunia ataupun di akhirat yang tidak kita ketahui sedangkan teman kita sudah tahu, itu baru tertinggal namanya. Yang keren adalah yang paling tahu tentang agama, paling tahu tentang dunia, itu paling keren. Bukan yang paling tahu tentang cerita komik, bukan yang paling tahu tentang cerita K-drama dan seterusnya. Jadi ini adalah satu hal yang perlu kita ingat tentang Al-Quran. Dan yang terakhir, krisis yang dialami oleh umat Rasulullah yang tidak secara lisan kita ikrarkan, tapi kita lakukan setiap hari. Coba, ada atau tidak yang memboikot handphone? Ada nggak yang boikot handphone? Maksudnya memboikot di sini dalam artian sehari saja tidak pegang handphone, ada nggak? Kita masing-masing sehari tidak pegang handphone, itu rasanya sudah tertinggal jauh di belakang, nggak tahu kabar sedunia, kayak orang yang paling kumuh, paling tidak punya pengetahuan dan seterusnya, paling tidak gaul. Tapi ada atau tidak yang merasa seperti itu kalau seandainya sehari tidak pegang Al-Quran? Ini taraf pertama nih. Padahal ada seorang sahabat bilang, namanya Ubay bin Ka'ab, ahli Al-Quran, yang ditunjuk Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi imam tarawih. Ubay bin Ka'ab, dan beliau termasuk salah satu orang yang ditunjuk juga oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menulis Al-Quran, Sayyidina Uthman bin Affan untuk menulis kembali Al-Quran, dan juga beliau bilang, kita ini umat Islam punya tiga benteng ini. Kalau seandainya pengen selamat, kita harus di tiga benteng ini. Benteng masjid. Makanya jaringan-jaringan kita di dalam masjid, kegiatan-kegiatan positif kita di masjid itu harus banyak, biar semakin banyak yang tertarik untuk masuk Dan yang kedua, benteng yang kedua adalah zikir, ingat kepada Allah, belajar. Itu adalah benteng yang kedua. Bagaimana caranya agar supaya zikir tersebut adalah satu hal yang keren? Kita yang menggagaskan, kita yang menunjukkan kepada kawan-kawan bahwasanya zikir itu keren. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Jadi ini tiga benteng kita nih. Yang pertama masjid, dianggap terbelakang, dianggap tidak keren, maka umat Islam sekarang yang baru tumbuh kembang, yang belum dewasa, yang belum matang, mereka tidak akan yang ada wifi gratisnya, kan? Sampai malam
ke masjid nggak mau. Kenapa? Nggak asik di masjid. Kemudian baca Al-Quran nggak mau. Gimana mau terselamatkan? Gimana mau terselamatkan? Makanya ini tugas kita, pemuda-pemuda yang Allah Subhanahu atau pemikiran-pemikiran dengan generasi sekarang. Karena yang paling mengerti keinginan generasi sekarang adalah generasi terdekat dengan generasi tersebut. Itu fenomena inilah yang menjadikan kenapa sih kalau ustadz muda disukai oleh kalangan muda? Kenapa? Ayo. Karena ustadz muda itu kalau menyampaikan informasinya, menyampaikan dengan cara anak muda, jadi jembatan. Dan terkadang sebagian dai, sebagian ustadz, sebagian orang berilmu itu punya taraf keilmuan yang terlalu tinggi. Jadi gap antara anak muda sekarang dengan ustadz tersebut terlalu jauh. Kita ini yang bisa hubungan dengan ustadz bagus, hubungan dengan anak muda bagus, seharusnya kita yang menjadi jembatan agar supaya apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang hebat tersebut bisa kita salurkan kepada generasi-generasi yang mungkin tidak akan pernah tertarik untuk mendengarkan ilmu tersebut. Ini adalah misi kita, anak-anak muda, misi anak-anak Al-Quran, misi anak-anak yang merupakan umat baginda Nabi Muhammad SAW, pemuda-pemuda seperti kita ini. Kita yang mampu mengolah konten agama menjadi konten yang asik untuk dibahas. Kita belajar, kita mempelajari dari ustadz-ustadz yang kita percayai, yang kita mantap di situ, kita ambil ilmunya, kita pelajari betul. Kemudian kadang kita sadar betul bahwasanya ustadz sepuh atau ustadz yang betul-betul dianya menjaga keagamaannya itu akan terkesan kaku untuk anak-anak muda, betul nggak? Terkesan kaku, jelas. Tapi orang yang sudah tahu betapa berharganya ilmu, dia akan tetap kejar ilmu tersebut. Dan kebetulan dia adalah anak muda, berhasil mengejar ilmu tersebut. Di kita nih, kita jadi jembatan agar supaya orang-orang, anak-anak muda yang kurang beruntung, kurang bisa menerima ilmu-ilmu dari ustadz yang hebat tersebut, ada pengaruh-pengaruh zaman. Mudah-mudahan hikmah daripada penurunan Al-Quran atau ayat pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Iqra tersebut menjadi pelajaran bagi kita, yang menjadikan kita semangat untuk menuntut ilmu, membaca, memperdalami pengetahuan. Ingat, pengetahuan yang bermanfaat ya, pengetahuan yang bermanfaat. Kita itu harus punya skill. Umat Islam itu harus punya skill. Masing-masing sekarang kalau seandainya pulang ngaca di apa namanya, di rumah kita masing-masing, lihat, tanya sama diri kita, kira-kira kamu ini bakal dicari orang kalau kenapa? Coba, itu menandakan seberapa bernilainya kita di mata orang lain. Dan itulah skill kita. Itu skill kita, manfaatkan skill yang kita punya, manfaatkan keahlian yang kita punya tersebut. Kalau belum ada, cari keahlian tersebut, cari. Ya harus dimiliki oleh setiap umat Islam, terlebih lagi pemuda-pemuda yang akan menjadi penerus daripada estafet agamanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat, menanamkan benih-benih yang bagus daripada semangat untuk memperjuangkan agama Allah, menjalankan syariat Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya, dengan seindah-indahnya, dan berusaha untuk menyampaikan apa yang bisa disampaikan kepada generasi berikutnya dengan cara yang mudah diterima. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan bersama para hadirin untuk bertanya kepada para ikhwan untuk mengangkat tangan, dan untuk akhwat silahkan ditulis di kertas. Baik, ini ada dua pertanyaan atau Quran, dan tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang sudah tersucikan. Dari ayat ini ulama bilang bahwasanya orang kalau ingin menyentuh mereka untuk memegang, kalau seandainya ini mushaf Al-Quran, alas misalnya, pakai tisu dengan alas, hukumnya tetap haram. Handphone itu bagaimana? Apakah dengan kehormatan mushaf atau tidak? Udah nggak punya hak, tapi
Al-Quran nggak ada, kelewatan. Hantu. Nah begitu juga HP yang tidak ada Al-Qurannya itu seperti HP-nya hantu. Ya HP hantu. Nah, jadi harus punya. Kita manfaatkan sama apa yang ada di layar dengan dengan apa yang ada di kertas. Itu ulama kontemporer menjawabnya dengan singkat. Nah, tapi yang paling menenangkan hati, ini ingat ada kaidah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sesuatu itu boleh atau tidaknya, kalau seandainya kita sudah belajar, kalau seandainya kita sense, apa sense? Indra salah. Itu yang disabdakan oleh Rasul dalam hadis arba'in. Pokoknya intinya kalau seandainya engkau tidak nyaman melakukannya atau merasa gelisah melakukannya, berarti itu dosa. Berarti itu dosa. Atau inti malu untuk terlihat di hadapan orang-orang sedang melakukannya, berarti itu adalah perkara yang kurang baik. Ya, itu kalau seandainya kita sudah memiliki mizaniyah atau standar yang benar. Setelah itu kita dihadapkan perkara yang tidak tahu ini boleh atau nggak boleh, tapi kok gelisah ya melakukannya, itu tanda besar bahwasanya ini nggak boleh. Al-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Yang namanya dosa itu adalah yang bikin hati kita gelisah dan engkau malu untuk dilihat oleh orang. Itu pertama tuh, itu prinsip pertama. Nah, sekarang kita dengarkan apa pendapat ulama kontemporer tentang Al-Quran yang ada di handphone. Yang pertama, ulama yang bilang handphone bukan Al-Quran. Lafat-lafat Al-Quran yang muncul di layar handphone itu adalah rekayasa cahaya yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi tulisan. Buktinya, kalau lampunya mati, tulisannya hilang, ya kan? Berarti sebetulnya kalau seandainya ada tulisan kayak gini, ada gambar, itu adalah Al-Quran atau bukan? Rekayasa cahaya. Ibaratnya kalau seandainya kita punya laptop, habis itu kita pasang proyektor, kita senterkan Al-Quran ke proyektor tersebut, sama persis, sama seperti itu. Itu sebagian ulama bilang, jadi mereka sama sekali tidak menyamakan Al-Quran dengan handphone. Jadi bawa handphone, menurut pendapat ini, bawa handphone, baca Al-Quran dengan handphone, dan segala macam kegiatan tersebut dengan handphone atau layar-layar sejenis, gadget sejenis, itu tidak apa-apa menurut pendapat ini. Pendapat yang kedua bilang sama seperti Al-Quran, karena fungsi Al-Qurannya ada. Fungsi yang kita dapatkan dari benda sama seperti yang kita dapatkan dari mushaf, sama persis, tulisannya sama persis, segala macamnya sama persis. Dan orang-orang pun pada saat ditunjukkan gambar di Al-Quran bakal bilang ini tulisan Al-Quran bukan? Bakal bilang apa? Tulisan Al-Quran bukan? Al-Quran bakal bilang, berarti sama dong. Itu pendapat yang kedua. Jadi ini adalah dua kubu yang berseberangan sekali ya. Pendapat yang ketiga, menurut pendapat yang ini, pendapat yang ketiga ini agak sedikit agak sedikit moderat, agak sedikit tidak terlalu keras. Bilang kalau aplikasinya dibuka pakai wudu, kalau aplikasinya ditutup nggak apa-apa pegangnya tanpa wudu. Nah, sekarang kita kembali ke dalam konteks pengagungan terhadap isi Al-Quran. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala bilang la yamassuhu illal mutahharun, jangan disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Dan konsep pengagungan terhadap perkara yang diagungkan oleh Allah, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah berarti itu tanda ketakwaan seorang hamba. Kira-kira kita lebih nyaman dengan yang bilang bahwasanya ini tidak seperti Al-Quran, jadi ngelihat tanpa megang HP meskipun buka aplikasi Al-Quran tanpa wudu itu tidak apa-apa, ataukah kita lebih milih wudu dulu sebelum kita megang? Kita bakal punya pandangan, kayaknya kurang nyaman, kayaknya kurang menghormati Al-Quran kalau seandainya saya nggak wudu, ya kan? Berarti lebih baik. Tapi ini tidak bisa kita memaksakan pendapat manapun yang mau diikuti boleh. Tapi lebih baik kalau seandainya mau buka aplikasi Al-Quran di handphone, usahakan punya wudu. Kecuali kalau darurat. Kecuali kalau darurat harus buka nih pada saat ini juga. Dan ada pertimbangan berikutnya. Apa itu? Membaca Al-Quran pakai wudu dengan membaca Al-Quran tidak pakai wudu itu pahalanya beda. Orang yang membaca Al-Quran tidak pakai wudu dapat pahala 1 hurufnya 10. Tapi kalau pakai wudu dapat pahala 1 hurufnya 25. Rugi kita kalau seandainya nggak pakai wudu. Berarti kan?
Ya kan, rugi. Walaupun kita hafal, walaupun kita boleh menyentuhnya. Jadi ini masing-masing ambil pendapat yang menurutnya paling cocok dengan dirinya dan paling nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang mana yang lebih baik, menghafal Al-Quran ataukah menghatamkan Al-Quran? Menghatamkan Al-Quran itu ada berkahnya. Menghatamkan Al-Quran itu ada berkahnya. Menghafal Al-Quran pun tidak kalah berkahnya. Kalau kita main logika, sebetulnya yang dituju daripada membaca Al-Quran itu ngejar hatam atau ngejar pahala? Ayo, ngejar hatam atau ngejar pahala? Ngejar pahala kan, jelas kan? Pahala itu berdasarkan yang kita baca atau yang kita hatamkan? Yang kita baca. Kalau ada orang dia baca surah Al-Baqarah 100 kali nih, baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu hampir 3 juz kan? Hampir 3 juz. Ya. 2 juz setengah atau 2 juz berapa lembar? Ya. Dibaca sama dia sebanyak 100 kali sama yang hatam Al-Quran. Kira-kira pahalanya banyak mana? Kalau berdasarkan hitungan huruf, ya banyak yang baca Al-Baqarah walaupun dia nggak hatam. Makanya lihat kebutuhan kita masing-masing. Sangat-sangat kita anjurkan anak-anak muda memiliki hafalan Al-Quran. Sangat, minimal juz amma. Jangan sampai enggak lah. Tadi dibilang hati yang tidak ada belakang nggak hatam, nggak hafal. Masa surah An-Naba sampai akhir nggak hafal? Sayang sekali. Dan itu tadi, jadi kita tahu, bukan berarti kalau seandainya kita menghafal Al-Quran menjadi pembenaran bagi kita untuk tidak menghatamkan Al-Quran. Salah ya. Ingat, kalau pertimbangan kita ingin memperbanyak pahala, maka bacaan terbanyak itu akan mendatangkan pahala yang lebih banyak. Tapi keberkahan menghatamkan Al-Quran juga ada. Jadi meskipun juga harus tetap punya bacaan, di mana kita itu dari awal sampai akhir kita runtut sampai kita hatam. Bahkan ulama kita ngajarkan seharusnya kita itu punya dua mode baca. Mode baca pertama adalah mode baca untuk menyerap isi, memahami, berusaha memahami isi Al-Quran dengan baca terjemahan, dengan baca tafsir, dengan baca itu dari awal sampai akhir, bersama dengan catatannya, bersama dengan ringkasannya, sama seperti kita belajar hatam, mengharap keberkahan lafaz-lafaz Al-Quran. Bacanya mode cari dengan matang ya. Jadi harus dibagi waktu. Untuk yang hafal, habiskan kebanyakan waktu untuk menghafal, tidak apa-apa. Tapi sisihkan sedikit waktu untuk membaca walaupun sedikit, tapi sambil menghatamkan sedikit demi sedikit. Ya. Mudah-mudahan itu semuanya bisa menjawab dan menjadi pendekatan yang lebih meyakinkan kita untuk mengambil langkah berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita nggak baca maulid ya? الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تماجم الأولى والشهداء والصالحين من شاء وأسدته من الله فلهم وأن الله يوفقنا العمل على هدينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم ونتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ومن يحول الأحوال الحل والحل صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kita peroleh bisa kita